إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Hadratal muhtaramin yang dimuliakan Allah, kita awali majlis kita dengan baca suratul Fatihah. Wabil khusus kita niatkan doa kepada saudara kita di Palestin, di Gaza, wa syatta biqail ardi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka, diberikan kemenangan nasran muazzara ala dhinni wa ala kulliyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali kita dipertemukan Allah dalam majlis ilmu, majlis kebaikan, raudhatun min riyadil jannah insyaallah. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang fadilah orang-orang yang menjaga salat 5 waktu. Bismillahirrahmanirrahim. 9 kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang menjaga salat 5 waktu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa yulayyinu Allahu qalbahu aw wa yulinu Allahu qalbahu fayaqbalul mawa'idha. Bahwa selanjutnya fadilah orang-orang yang menjaga salat 5 waktu dengan baik dan benar, fayaqbalul mawa'idha, maka Allah Subhanahu wa taala melembutkan hatinya sehingga dia mudah untuk menerima nasihat. Artinya di antara tanda-tanda hati yang bagus, tanda-tanda hati yang hidup, tanda-tanda hati yang lembut, mudah sekali dia untuk menerima nasihat, kemudian gampang tergerak untuk melakukan kebaikan dan dibuat benci untuk perkara-perkara yang berbau maksiat. Ikhwan dimuliakan Allah, manakala kita melihat kemaksiatan itu biasa saja, manakala kita melihat penderitaan orang itu kita anggap sebagai fenomena yang sehari-hari biasalah. Kemudian selanjutnya kita menganggap bahwasanya nasihat-nasihat itu angin lalu, maka ini bagian dari tanda-tanda kerasnya hati. Wal-iyadu billah. Maka kita lihat perbandingan, orang pernah mengatakan seperti ini. Ketika sudah syahadat, kita lihat bagaimana Mike Tyson itu udah nggak pernah menang lagi, karena hatinya sudah lembut, sudah nggak tegaan. Kita lihat betapa sangar-sangarnya orang itu karena hatinya sudah bersyahadat, sudah lembut, sudah gampang menangis. Kita lihat orang sangar membasuh kita besar tinggi, tapi kemudian gampang mewek. Gampang sekali menangis. Artinya itu menunjukkan hati yang lembut. Kita lihat betapa di dalam salah satu tanda yang diperlihatkan ketika
pasukan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu dinyatakan kanu ruhbanan bil laili wa farisina bin nahar. Pada waktu malam mereka seperti pendeta, ketika siang mereka seperti pasukan yang gagah perkasa, seperti jenderal perang semuanya. Apa maksudnya? Maksudnya mereka itu ketika bermunajat kepada Allah itu merengek-rengek seperti anak kecil, nangis, istighfar kepada Allah, berlinangan air matanya sampai membasahi jenggot-jenggot mereka. Itu tanda-tanda orang-orang yang hati-hatinya lembut. Maka orang yang hatinya lembut itu gampang sekali menerima nasihat, gampang dikasih tahu, gampang kemudian kita berikan ini dan itu. Maka dia akan mengatakan jazakallah khair, terima kasih. Maka ikhwan dimuliakan Allah, hati yang lembut juga adalah hati yang dimana ketika melihat penderitaan orang dia gampang terenyuh, tinggi empatinya terhadap penderitaan orang. Karena ini merupakan sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang lembut hatinya, kalau tadi Tyson ya, sekarang kita lihat Muhammad Ali. Pernah dia bikin kemudian musuhnya KO sampai hancur? Itu enggak pernah. Diperpanjang. Kalau menang ya menang. Artinya hatinya itu seperti itu. Maka ketika orang yang hatinya lembut itu marahnya karena Allah, sedihnya karena Allah, kemudian dia benci kemaksiatan pun karena Allah. Jangan sampai kemudian ketika kita benci, karena benci orang tersebut tak memberikan keuntungan kepada kita. Kita akan menganggap bahwa orang itu akan jelek atau buruk atau jahat karena orang tersebut kemudian apa? Karena orang tersebut tak, bahasa kita memang tak sebaikan dengan aku. Nah, ini hati yang lembut adalah melihat kebaikan sebagaimana kebaikan itu sendiri. Dia melihat kemaksiatan maka dia benci dengan kemaksiatan karena Allah. Itulah hati yang lembut. Apa salah satu kiat untuk melembutkan hati? Orang-orang yang menjaga salat 5 waktunya, maka Allah lembutkan hatinya, dan kita berharap Allah berikan, anugerahkan hati yang lembut kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Hati yang lembut itu bukan berarti harus nangis bercucuran air mata, tidak. Tapi ada orang yang ketika melihat penderitaan orang lain dia biasa aja, tapi ketika dia sendiri dia nangis, hatinya terenyuh. Itu pun seperti itu, bagian dari kelembutan hati. Kemudian wa yunziluhu Allahu fil jannati fi jiwaril ladina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dan kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala meletakkan dia pada manzilah atau pada maqam, pada level fil jannah, di surga, di samping orang-orang yang tiada ketakutan atas mereka dan juga mereka tak pernah bersedih. Bapak-bapak, kita ini pernah takut, kita pernah sedih, sering, dan itu sangat manusiawi. Tapi ada jenis-jenis manusia yang la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tak ada jenis ketakutan, juga mereka tak pernah bersedih. Siapa? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka itu adalah para kekasih Allah yang kalau kita sebut sebagai wali-wali Allah. Jadi kalau nak lihat kita nilai wali atau belum gampang. Kalau kita tak naruh lagi ketakutan, tidak ada lagi ketakutan, tidak pernah sedih, maka itulah wali Allah. Wabil khusus takutnya itu dalam konteks ini takut terhadap dunia dan sedih terhadap dunia, khawatir terhadap dunia. Mak mana aku makan atau dak kate para aulia itu. Kira-kira sekolah bodak biasa para aulia. Karena bagi para aulia itu nak pintar bukan karena sekolah tapi karena belajar. Ketika Allah sudah mengajar ya sudah pintar. Tapi ikhtiarnya dengan cara belajar. Tapi tidak harus di bangku sekolah. Karena betapa banyak ada orang tak di bangku sekolah mengalahkan orang yang di bangku sekolah secara formal. Itu bagian dari wasilah saja. Maka kita lihat bahwa mereka tak pernah takut, tak pernah bersedih, mereka tak pernah gentar. Maka dalam sejarah kita temukan betapa para kekasih Allah Subhanahu wa taala itu, mereka siapa? Pada puncak tertingginya Ashabu Badrin. Karena mereka adalah orang-orang pertama yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kala kali pertama kali mereka harus berhadapan dengan musuh. Yang musuh ini menariknya, Pak, ada yang bapak,
Kok bapak? Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah anak Abu Jahal harus bertemu dengan Abu Jahal. Ada yang sepupu. Ini bapak sama anak, bayangkan saya kepada bapak yang dengan sebab beliau saya lahir, bertemu di medan perang. Itu kalau bukan karena iman tak mungkin terjadi. Dan betul-betul kata Sayyidina Ikrimah begini, ya Rasulullah, ini Pak Tua juga akan hadapi. Kata Rasulullah, itu bapakmu. Itu kalau sudah menghina Anda sudah bukan bapak saya lagi. Ya. Maka ikhwatul iman, pantas sekali misalnya ashabu Badrin, kelompok perang Badar itu bahkan kita tawasuli apa? Dalam salawat Badar itu, salawat Badar, karena mereka punya maqam yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah tidak pernah punya rasa takut. Sementara dalam salah satu hadis, dalam satu riwayat Rasulullah SAW bersabda, cukuplah dalam medan perang di zaman dulu konteksnya, bahwa kilatan pedang musuh itu yang kena kepada mata kita itu menjadi fitnah yang terbesar bagi orang yang mau jihad fi sabilillah. Kenapa? Ya itu kan saywar ya. Sebelum terjadi perang betul-betulan mereka berhadapan satu demi satu persatu, itu face to face satu orang sebagai perwakilan. Sementara musuh di sebelah sana jarak 10 meter itu di bawah terik matahari, misalnya pedang mereka begini, kemudian cahaya pantulan dari cahaya pedang itu kena ke mata kita. Kata Rasulullah, cukuplah itu bagian dari fitnah cobaan terbesar bagi orang mau jihad fi sabilillah. Kalau dia ada sifat nifaknya, ada sifat munafiknya, ada sifat penakutnya, maka dia akan lari tunggang langgang. Karena biasanya bayang itu jauh lebih menakutkan dibandingkan dengan kenyataan. Maka para aulia la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Atau mereka adalah orang-orang yang dalam terpaan hidup yang sangat susah. Orang lain, ketika orang lain merasa kesusahan, dia pun susah secara ekonomi, tapi kesusahan itu, kesulitan itu tak membuat dia menjadi takut, karena dia yakin bahwa rezeki di mata Allah Subhanahu wa taala, di tangan Allah. Maka biasa. Maka orang-orang yang menjaga salat 5 waktu kelak di surga Allah tempatkan bertetangga atau didekat dengan para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin man hafadha alaihinna, salat 5 waktu barang siapa yang menjaganya, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, maka mereka mempunyai apa? Mempunyai cahaya, mempunyai hujjah, kemudian mempunyai keselamatan. Mempunyai apa? Mempunyai cahaya. Tanda-tanda bahwa orang tersebut ahlul jannah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, bahwa kelak di akhirat itu ada muka-muka yang dihitamkan Allah, ada muka-muka, wajah-wajah yang diberserikan, diputihkan oleh Allah. Putih dalam artian dia berseri dengan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti perlambangannya adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat itu diberikan cahaya yang gemilang pada hari kiamat. Maka cahaya ini merupakan lambang ketika orang diberikan cahaya pada hari kiamat, berarti ini orang yang mendapatkan nikmat daripada Allah, orang yang diselamatkan kelak di akhirat. Maka kemudian dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basyiril masyaina fil dhulami bin nurit tammi yaumal qiyamah, atau kama qala Rasul. Beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikan kabar gembira kepada siapa? Al-masyaina fil dhulami, yang mereka itu berjalan di waktu gelapnya malam. Berjalan di sini berarti Ustaz yang pakai motor, pakai mobil tidak masuk. Maksudnya dia berangkat dari rumahnya, dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan nyamannya kondisi rumahnya masing-masing, dia memecah kegelapan malam atau memecah kegelapan waktu pagi. Jadi gelap di sini dalam artian, karena dalam riwayat seperti ini Pak, bahwa tanda-tanda orang kalau sudah masuk waktu subuh itu orang tuh kelihatan bentuknya tapi tak kelihatan wajahnya pada tubuh, seperti itu. Maka orang-orang seperti ini yang memecahkan gelapnya malam, maka dia
menyusuri jalan yang gelap pada waktu malam hari atau waktu subuh untuk melaksanakan salat berjamaah, maka beritakan gembira bagi mereka dengan satu cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Maknanya adalah mereka adalah dimasukkan dalam golongan orang-orang yang diselamatkan dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan nikmat. Wa burhanan, dan orang-orang yang menjaga salat 5 waktu mendapatkan burhan. Apa itu? Artinya mereka mendapatkan hujjah daripada Allah untuk menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Kan kita ini kan akan dapat pertanyaan. Umurmu dihabiskan untuk apa? Kemudian misalnya hartamu dari mana engkau dapatkan dan engkau kemanakan. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan itu akan ditanyakan Allah pada hari kiamat, dan kita punya hujjah untuk membalas menjawab Allah Subhanahu wa taala. Juga terhadap hisabnya Allah, ketika hisab itu sangat banyak dan sangat menjelimet sesuai dengan urusan kita masing-masing. Tetapi banyak juga yang diberikan kemudahan. Yang diberikan kemudahan itu karena mereka punya burhan, mereka punya hujjah di depan Allah Subhanahu wa taala. Wa najatan, juga mereka mendapatkan keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa man lam yuhafiz alaihinna wal iyadu billah, dan barang siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu, maka dia tidak punya cahaya, tidak punya hujjah, juga tidak punya keselamatan. Wa kana yaumal qiyamati ma'a fir'auna wa qaruna wa hamana wa ubay bin khalaf. Sementara di akhirat kelak dia bersama Fir'aun, bersama Qarun, bersama Haman dan Ubay bin Khalaf wal iyadu billah. Ini hadis yang berat, yang keras. Rawahu Ibnu Nasr, diriwayatkan oleh Ibnu Nasr. Maka ikhwan dimuliakan Allah, itulah fadilah-fadilah dari orang yang melaksanakan menjaga salat 5 waktu. Maka kita berharap kepada Allah kemuliaan hal tersebut. Amin ya Allah, amin. Wal maqalatul khamisatu, dan nasihat yang kelima, maqalah yang kelima. An Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu, dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Al-buka'u ala thalathati awjuhin. Al-buka', tangisan itu ada 3 macam. Ahaduha min khawfi adzabillahi ta'ala. Tangisan yang pertama, tangisan yang takut terhadap azab Allah Ta'ala. Wathani, tangisan yang kedua, min rahbatis sukhti, ay min khawfi ghadabillahi Ta'ala. Tangisan yang kedua, tangisan takut, yaitu takut terhadap apa? Takut terhadap murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang tadi takut terhadap azab Allah. Kalau ini takut terhadap apa? Takut terhadap murka Allah Subhanahu wa taala. Watsalitsu, tangisan yang ketiga, min khasyatil qati'ati, orang yang khawatir, yang takut terputus. Ay ya'ni min khaufil bu'di 'anillahi wa i'radihi ta'ala anhu. Yaitu orang yang takut jauh daripada Allah dan dia takut bahwa Allah berpaling daripadanya. Fa ammal awwalu, maka jenis tangis yang pertama, tangis orang yang takut terhadap azab Allah, fa huwa kaffaratun lidzunub, maka tangisan itu adalah tangisan yang berfungsi untuk menghapuskan dosa-dosa. Wa amma tsani, adapun tangisan yang kedua, fahuwa taharatun lil uyub. Tangisan yang kedua, tangis terhadap takut terhadap murka Allah, maka tangisan ini membersihkan aib-aib diri kita. Wa hiya ma tanqusu martabat, ma tunqisu martabatan, yaitu tangisan, yaitu uyub itu yang mengurangi martabat kita, derajat kita. Wa amma tsalitsu fahuwal wilayatu, adapun yang ketiga, tangisan yang ketiga, tangisan apa? Tangisan orang yang takut jauh daripada Allah. Fahuwal wilayatu, yaitu wilayah kewalian. Aifana ul baki,
yakni fananya bagi an nafsihi dari dirinya, li qiyamihi inda rabbih karena dia tegak berhadapan Tuhannya, ma'aridal mahbub bersama ridha Allah Subhanahu wa taala. Oke, ikhwan dimuliakan Allah, seperti yang kita sudah singgung di awal bahwa tanda-tanda orang yang hatinya sudah hidup minimal sekali pernah menangis. Tapi dalam konteks ini bukan menangis karena dunia ya, tapi menangis itu dikatakan Sayyidina Ali bagi orang solehin itu cuma ada 3. Apa tangisan yang pertama? Takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Maka takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala kita temukan cerita yang sangat luar biasa banyak. Para aulia, para salihin, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, diriwayatkan ada sahabat, ada tabi'in yang bahkan dalam satu malam tak ada ayat yang dibaca, cuma 1 ayat saja. Ayat ketika tentang bertemu tentang neraka, maka itu diulanginya lagi, kemudian dia pingsan, nangis, kemudian diulangi lagi, kemudian nangis, pingsan, terus sampai bertemu waktu fajar, waktu subuh. Takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kalau kamu berdoa atau kamu ketemu dengan ayat azab, maka kata beliau, seperti apa pesan beliau? Menangislah kalian. Kalau tak bisa atau belum bisa menangis, pura-puralah menangis. Karena ini merupakan bentuk kelembutan hati seseorang. Orang kalau mendengar ayat ini, maksudnya yang paham maknanya ya. Makanya kita dituntut Iqra itu tidak sekadar membaca, tapi membaca yang tahu hukum tajwidnya, kemudian tahu maknanya, kemudian Iqra sebimakna selanjutnya dia mentadabburinya. Maka orang-orang yang seperti ini ketika dia ketemu dengan azab Allah Subhanahu wa taala, ayat tentang azab, maka dia menangis bahkan sampai kepada derajat pingsan. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang seperti ini kalau dia ketemu dengan ayat tentang azab, maka bukan berarti ini wah cengeng, cemen, bukan berarti cemen. Orang Islam tidak ada yang cemen. Cemen itu justru ketika engkau melihat penderitaan orang lain engkau masih ketawa, itu baru cemen. Cemen itu ketika kita ketemu azab Allah tidak kemudian tak tergerak, tak tergetar sedikit pun, tak terbayang, bahkan benar baik, paling biasa, seperti itu. Maka ikhwan dimuliakan Allah, berhati-hati kita terhadap ayat tentang azab, karena kalau kita berpikir tentang azab itu sebagaimana surga, maka Rasulullah bersabda tentang neraka pun seperti itu. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Panasnya tak terkira, pedihnya tak terkira, namanya sama, kemudian tetapi hakikatnya berbeda. Maka apa? Orang-orang kelak di neraka itu akan mendapatkan buah, dapat mereka makanan, dapat mereka minuman. Tapi minumannya apa? Berupa nanah, berupa darah. Makanannya apa? Bentuknya ka'annahu ru'usus syayatin. Bentuk makanan yang dimakankan kepada ahli neraka itu, bentuk makanannya buahnya seperti kepala setan. Artinya bentuknya saja tak bagus. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang takut dengan azab Allah, maka adalah orang-orang yang lembut hatinya, yang kemudian ketika dia menangis, maka tangisan itu merupakan tangis yang mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena tangisannya sudah bukan karena dunia lagi. Kan kadang ada orang nangis berpisah dari anak, maksudnya anaknya nak berangkat, manusiawi seorang ayah. Tapi kemudian kalau sang ayah kemudian, nanti kalau bapak nanti mati kamu makan apa, kamu kerja di mana, nanti bagaimana, itu ya subhanallah, serahkan itu sama Allah SWT. Kaget kalau aku mati biniku belah kida. Itu pikiran orang-orang yang diberikan ketakutan, was-was oleh Allah SWT. Ya, kalau mati ya mati, urusan kita selesai. Urusan yang hidup adalah urusan masing-masing. Maka ikhwan dimuliakan Allah, orang-orang yang menangis karena dia takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, maka tangisan itu menjadi penghapus dari dosa-dosanya. Maka kita lihat seperti yang kami sampaikan tadi, betapa banyak ada orang-orang yang ketika siang harinya dia gagah perkasa, tapi kalau ketika malam nangis, itu hati yang lembut. Dan tangisan itu pada
pada level atau pada jenis yang pertama, takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Yang kita takut ketika kita sudah tahu maknanya tentang neraka, tentang jahanam, tentang apa, tapi kita malah biasa-biasa saja. Wal iyadu billah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka disitulah kita disunnahkan memperbanyak membaca ayat-ayat tentang azab. Salah satunya adalah untuk membentuk apa? Membentuk ketakutan, takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Inna adzabaha kana gharama. Betul-betul berat azab Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang yang sudah bisa menangis karena takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, maka air matanya itu, tangisannya itu berfungsi untuk kafaratun lidzunub, untuk membersihkan dosa-dosa. Kemudian yang berikutnya, ada orang yang menangis takut terhadap murka Allah. Bapak-bapak, ada orang yang ketika dia mengidolakan seseorang, dia mengidolakan gurunya, maka dia tak peduli dengan gurunya itu apakah mau dihukum atau bagaimana. Yang dia takutkan bukan hukuman gurunya, tapi yang dia takutkan ketika gurunya cemberut, ketika gurunya kemudian marah kepadanya, maka kemudian dia menangis. Maka jenis tangisan ini adalah tangisan jenis yang kedua. Ada orang-orang yang menangis itu karena apa? Karena takut terhadap murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dia tak peduli di seluruh dunia ini orang benci sama dia, murka sama dia, yang penting Allah tak murka kepadanya, selesai. Maka ada jenis orang-orang seperti itu yang dia ketika sampai takut terhadap murka Allah Subhanahu wa taala, maka dia sampai menangis karena takut terhadap kemarahan Allah padanya. Maka jenis yang seperti ini taharatun lil uyub, maka itu membersihkan kita dari aib-aib, dari kekurangan-kekurangan. Apa aib manusia? Aib itu jenis kekurangan apapun yang kalau dada kita ini dibelek, dibuka, ada bakhil, ada dendam, ada sedih berlebihan, ada ragu-ragu, ada emosi, ada apapun jenis yang aib tersebut, kekurangan tersebut akan menurunkan martabat kita di akhirat, maka itu akan dibersihkan dengan fadilah orang yang menangis karena takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Kekhawatiran dengan Allah, berarti tangisan itu merupakan barokah bagi seorang muslim. Tangisan itu merupakan bentuk kasih sayang Allah. Kalau orang sudah menangis, pernah menangis, berarti bersyukurlah hatinya lembut. Yang ketiga, wa amma tsalitsu, tangisan yang ketiga, orang-orang yang takut jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Yang ketiga itu fathamratu kafaratiz apa? Maka dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang jenis yang ketiga ini mendapatkan cinta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dijelaskan, fa thamratu kafaratiz dzunubi an-najatu minal uqubat. Maka buah dari ketika seseorang tersebut bersih dari dosa, an-najatu minal uqubat, selamat daripada siksa di akhirat. Kemudian wa thamratu taharatun lil uyub, dan buah daripada orang yang bersih aib-aibnya, an-na'imul muqim, mendapatkan surga yang abadi untuknya. Wad darajatul ula fil jannah, juga mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Wa thamratul wilayati ma'aridul mahbub husnul bisyarah. Adapun orang-orang yang dia mendapatkan wilayah kewalian dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mendapatkan baiknya berita gembira, birridha wa birru'yah, yaitu mereka mendapatkan ridha dan juga mendapatkan pandangan khusus daripada Allah dan diizinkan untuk melihat dan memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dimuliakan Allah, pada satu saat
ada orang bertanya, nikmat apakah yang paling tinggi? Maka sebagian besar kita akan menjawab masuk surga. Betul tidak? Jadi kita ini kalau sudah masuk surga sudah nikmat yang tertinggi. Dikatakan Nabi, dikatakan para aulia, dikatakan para ulama, bukan itu nikmat yang tertinggi. Nikmat yang tertinggi manakala Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Manakala Allah ridha kepada kita, Allah tak murka kepada kita, maka itu merupakan nikmat yang tertinggi daripada Allah. Diriwayatkan pernah pada satu saat, bukan pernah, nanti satu saat, nanti kelak di akhirat, maka penduduk surga itu, di dalam riwayat, penduduk surga itu akan bertambah ketampanannya. Setiap Jumat mereka akan meninggalkan istrinya, kemudian berangkat entah untuk sholat Jumat atau apa. Kemudian ketika mereka meninggalkan istrinya, maka mereka diterpa angin, yang diterpa angin tersebut izdadu husnan wa jamala. Bertambah wajah mereka itu bertambah rupawan, bertambah ganteng, bertambah gagah. Pun ketika mereka pulang, ketika mereka mendapatkan istrinya mereka, pun didapati istrinya lebih cantik dan lebih rupawan lagi dibandingkan sebelum dia meninggalkan surga tersebut ketika dia pulang. Nah, dengan nikmat-nikmat yang sangat banyak ini kemudian Allah bertanya, wahai hambaku, apakah araditum, kalian sudah senang, sudah puas? Ya Allah, bagaimana kami tidak senang sementara ya Allah yang engkau berikan ini sudah melampaui ekspektasi kami masing-masing. Semuanya tersedia. Kata Allah, nikmat surga ini masih belum, kata Allah, ada satu lagi nikmat yang melebihi nikmat surga. Dan aku akan berikan kepada kalian, kata Allah. Apa itu ya Allah? Nikmat surga itu yang mengatasinya, yang melebihinya apa? Aku, kata Allah, ridha kepada kalian dan aku tak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Maka pantas kalau kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami berharap ridha dan surgamu. Ridha dulu baru surga. Maka dalam bahasa-bahasa orang-orang para aulia itu seperti Rabi'atul Adawiyah, katanya seperti ini bahasa-bahasa wali ya. Ya Allah, tak apa-apalah aku masuk neraka, yang penting kau ridha ya Allah. Tapi aku tak mau masuk surga kalau engkau murka kepadaku. Lihat bahasa-bahasa seperti ini, maksudnya mengisyaratkan kepada kita betapa banyak kadang ada orang-orang pada tingkatan-tingkatan tertentu beramal hanya untuk masuk surga, beramal hanya takut dimasukkan ke dalam neraka. Sementara al-awliya seperti Rabi'atul Adawiyah dan awliya yang lain, maka pada puncak mereka tertinggi harapan mereka itu adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Sakingnya katanya, kalau engkau ridha kepadaku ya Allah, masuk neraka, oke, yang penting kau ridha. Tapi tak mungkin kalau Allah ridha kemudian Allah masukkan ke dalam neraka. Tapi kita lihat makom seperti ini mengajarkan kepada kita ridha al-mahbub, ridha orang, ridha zat yang paling kita cintai yaitu Allah, itu di puncak segalanya. Ya ikhwat dimuliakan Allah. Kemudian selanjutnya wabir ru'yah, dan dengan ru'yah. Apa ru'yah? Li dzatihi ta'ala min ghairi muqabilah. Kemudian dia diizinkan untuk memandang zat Allah tanpa penghalang sama sekali. Ikhwan yang dimuliakan Allah, ketika Allah berfirman wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbincang-bincang dengan Nabi Musa, maka berbincang-bincang berbicara dengan Nabi Musa itu banyak sekali hijabnya Allah Subhanahu wa taala, yang ketika satu hijab disingkap maka pingsanlah Nabi Musa. Wa kharra Musa sa'iqa. Lihat, satu hijab Nabi Musa dengan fisik beliau yang luar biasa, dan beliau adalah seorang nabi dan rasul, dibuka satu hijab maka Nabi Musa pingsan, tajallinya dengan cara pingsan. Maka lihat bagaimana kalau semua hijab dibukakan, hancur alam semesta ini. Tapi ternyata ketika di akhirat para aulia, orang-orang yang menangis pada jenis yang ketiga ini, maka mereka mendapatkan nikmat. Apa nikmatnya? Mereka diizinkan Allah untuk memandang secara langsung zat Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Memandang langsung. Dan itu pendapat ulama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu betul-betul melihat dengan matanya sendiri, bukan melihat dengan basirahnya, bukan melihat dengan hatinya.
Kemudian selanjutnya orang yang jenis yang ketiga itu di dunia mereka mendapatkan ziyaratul malaikati iyahu, mereka diziarahi, didatangi, dikunjungi malaikat. Wa ziyadatul fadilah al khair, juga mereka mendapatkan tambahan-tambahan kebaikan. Ikhwatal iman, bahwa para aulia jenis yang ketiga ini mereka didatangi malaikat itu biasa. Ketika kita lihat biasa bahwa para nabi didatangi malaikat, nabi. Sekarang bagaimana, apakah ada jenis manusia didatangi malaikat? Banyak yang datang malaikat bersilaturahim, tetapi karena kita tak melihat, kita tak bisa merasakan, maka tak melihat dan tak merasakan. Tapi para aulia ketika malaikat datang itu mereka biasa datang, ziarah, kemudian berbincang, berkomunikasi. Yang itu diberikan, tak diberikan kecuali kepada orang yang sangat sedikit sekali. Ada ustaz? Ya ada, biasa ya. Ini dalam makom-makom tertentu, ikhwan dimuliakan Allah. Yang berikutnya yang kita harapkan waziyadatul fadilah, bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kebaikan artinya bahwa setelah kebaikan yang diberikan maka kita pengen kebaikan yang baru. Salah satu qabulnya amal dikatakan para malaikat bahwa orang tersebut ketika melakukan satu kebaikan, dia pengen melakukan kebaikan yang baru berikutnya. Seperti ikhwan dimuliakan Allah, tanda-tanda kita tak tahu hakikatnya diterima oleh Allah atau tidak, tapi tanda-tanda orang yang puasa Ramadannya mereka diterima Allah, harapannya satu Ramadan, mudah-mudahan 1 tahun pengen puasa lagi, pengen puasa lagi, pengen puasa lagi. Yang kedua, dia merasa sedih dengan perginya Ramadan. Ramadan begitu ada rasa sayang, bahkan ada yang nangis tuh berdekut-dekut besokan. Ya Allah, Ramadan. Nah itu tanda-tanda orang yang puasa Ramadannya diterima Allah. Indikatornya itu bahwa dia puasanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari hari pertama sudah dihitung, hai guys, 29 hari lagi kita lebaran, berarti dia yang diharap lebarannya bukan Ramadannya. Tapi kalau orang sudah, ya Allah, Ramadan makin lama makin berkurang, sudah selesai Ramadan, dia sedih sampai menangis seperti itu, maka itu tanda bahwa amal solehnya diterima Allah. Tanda amal soleh seseorang diterima Allah bahwa dia pengen ada amalan baru yang dia lakukan. Selesai sholat pengen sholat, selesai puasa pengen puasa lagi segera, ya Allah kalau pacak puasa Ramadan lagi. Itu tanda-tanda. Selesai sedekah pengen sedekah lagi. Ini sudah hari Jumat, tapi pengen sedekah Jumat lagi, ya Allah bertemu lagi dengan Jumat supaya bisa sedekah lagi banyak-banyak. Tapi ngomong-ngomong tentang sedekah Jumat, saya pernah ditanya, Ustadz bagaimana hukumnya ngasih sedekah makanan itu pada hari Senin ke hari Selasa? Saya bilang hari Jumat itu bagus, memang ada fadilah sedekahnya banyak. Tapi saya bilang lapar tak memandang hari, lapar tak memandang hari. Kadang-kadang kita berlomba-lomba pada hari Jumat, sampai kadang-kadang tukang sapu di jalan itu nerima 3 bungkus, sementara hari Senin kering kerontang. Maka lapar tak mengenal hari. Ya sudah, kalau sudah lihat teman-teman sudah banyak diintip-intip hari Jumat, pilihlah hari Sabtu, karena hari Sabtu banyak yang tak sedekah. Sementara laparnya mereka tetap wah alangkah lamanya Jumat masih nunggu lagi. Nah ternyata hari Sabtu ada yang berikan bantuan. Jadi ini maknanya kita saling tutup menutupi, saling lengkap melengkapi. Yang sedekah Jumat khair, mereka mendapatkan pahala Jumat. Yang Sabtu dapat pahala apa? Pahala orang ketika tak memberikan dia memberikan, itu juga pahala. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang sudah sedekah dia pengen kaget aku sedekah lagi. Itu tanda-tanda indikator bahwa amalnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, jenis orang yang menangis dengan jenis tangisan yang ketiga ini, dia gelisah setelah selesai melakukan hal kebaikan yang pertama, kemudian dia pengen melakukan hal kebaikan yang baru. Contoh, ketika selesai dia menghatamkan Quran, maka dia semangat lagi untuk memulai lagi dari juz yang pertama. Maka ikhwan dimuliakan Allah, orang-orang yang baik pada level yang ketiga ini diberikan kesempatan Allah untuk banyak-banyak melakukan kebaikan, dan dia lakukan kebaikan tersebut. Maka pantas ada orang bahkan sedekah sampai sekian juta, sekian berterus-terusan, punya anak yatim seperti ini dan itu. Seperti Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim itu beliau punya 800 tungku di rumah beliau.
800 tungku itu setiap hari beliau memberikan tak kurang makan kepada 2000 orang secara gratis setiap hari sampai matinya beliau. 2000 orang setiap hari. Kemudian Al-Imam Ali Muhammad bin Husain Al-Habashi, pengarang Maulid Simtud Dura, itu setiap ada haul atau beliau mengadakan maulid, orang yang datang berapa? Datang tuh kalau beliau mengadakan maulid itu puluhan ribu. Semua orang tuh kasih amplop, disangoni semua. Ini Masya Allah. Jadi selesai itu pengen melakukan yang baru lagi, maka ahli kebaikan senantiasa mereka diberikan rasa penasaran oleh Allah untuk melakukan kebaikan yang baru setelah kebaikan yang pertama dia lakukan. Tapi kalau sudahlah pulau ya lah teman sedekah ini cukuplah pulau, nah berarti kita harus istighfar. Jangan-jangan amal kita ini masih masuk pada wilayah terpaksa melakukan, dipaksa orang, kemudian hanya untuk menggugurkan kewajiban. Karena teman-teman sudah sedekah Jumat tiap hari di kantor, dia tak sedekah, dipaksa teman kau ini. Akhirnya daripada dalam cukuplah sekian. Sudah tuh aku ini langsung udah sedekah. Nah, tapi kalau orang memang melakukannya diterima Allah, dia tak perlu dipaksa, bahkan dia tak perlu alasan apapun, yang penting melakukan kebaikan. Cukup alasannya ada Allah Subhanahu wa taala yang melihat dan memandang. Maka jenis-jenis seperti ini adalah jenis-jenis orang mendapatkan kebaikan dan qabulul amal, amalnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Hakata ikhwatal iman, pembahasan bab tentang satu maqalah yang berisi 9 poin kita selesaikan. Fa insyaallah kita akan masuk bab al-usyari yang berisikan 10 poin atau 10 nasihat. Kita akan bahas pada kesempatan akan datang. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Kalau pacak dijawab, tak pacak ya kita PR-kan bersama-sama dan dijawab berikutnya insyaallah. Assalamualaikum